Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nikomang Rusminiati. Saya seorang guru matematika di SMP Negeri 2 Slat. Saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas PGRI Madiun. Dengan NIM 2302114382. Saya melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Slat kelas 9 dengan materi transformasi geometri dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning berbantuan aplikasi GeoGebra. Saya melaksanakan uji kinerja hari ini Senin tanggal 4 Desember tahun 2023 dari pukul 8 WITA sampai dengan pukul 9.20 WITA. Berikut videonya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Sebelumnya, mari kita berdoa dulu supaya pembelajaran berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelumnya Ibu akan melakukan absensi dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Oh iya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Oh. Kemana mereka? Sakit ya. Ada yang sakit, ada yang izin. Nah, jadi semoga teman kalian yang sakit itu segera sembuh ya. Dan kalian silakan jaga kesehatan dengan baik. Karena dengan kalian sehat, maka kalian akan lebih semangat untuk belajar ya. Nah, supaya lebih semangat lagi, mari kita melakukan tepuk dan hentak dulu ya. Selama 3 kali. Sudah tahu ya gerakannya? Kita mulai dulu ya. Tepuk hentak. Tepuk hentak. Bagus, tepuk tangan untuk semuanya ya. Nah, jadi hari ini gimana? Sudah siap untuk belajar ya? Bagus, kalian harus selalu semangat. Karena dengan semangat yang baik, maka kalian pasti akan mampu mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sudah tahu materi kita hari ini? Nah, kira-kira apa materinya hari ini? Ya. Masih terkait dengan transformasi geometri ya. Nah, waktu ini kita sudah membahas tentang apa saja? Ada yang ingat? Yang pertama adalah refleksi. Terus kedua? Yang ketiga? Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi lanjutannya yaitu rotasi. Nah, adapun materi rotasi ini prasyaratnya adalah kalian harus menguasai ya materi sebelumnya yaitu terkait dengan apa saja? Koordinat Kartesio, kemudian penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, jadi kalau kalian mengikuti pembelajaran ini dengan serius, maka Ibu yakin kalian tidak akan mengalami kesulitan ya. Dan kalian akan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, apa saja tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini? Nah, ini ya. Nah, karena hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Ya, Discovery Learning, yaitu dengan pendekatan saintifik dan masih berbantuan dengan aplikasi software GeoGebra. Sudah bawa handphone ya? Nah, jadi kalian akan menggunakan GeoGebra untuk
mengeksplor nanti materinya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Nah, melalui model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik berbantuan media pembelajaran GeoGebra, maka peserta didik mampu yang pertama menganalisis masalah yang berkaitan dengan transformasi geometri yaitu rotasi dengan benar. Yang kedua, menemukan konsep rotasi berbantuan aplikasi GeoGebra dengan rasa ingin tahu yang tinggi dan kalian dapat bekerja sama. Yang ketiga, menggambarkan koordinat bayangan benda hasil transformasi rotasi dengan benar. Kemudian, menentukan koordinat bayangan benda hasil transformasi rotasi dengan benar. Dan yang kelima adalah menyajikan permasalahan yang berkaitan dengan transformasi rotasi di depan kelas dengan rasa percaya diri. Nah, jadi itu. Nah, sehingga kalian punya gambaran yang jelas apa yang harus kalian capai pada hari ini ya. Nah, karena kita menggunakan model discovery learning, nanti kalian akan Ibu bentuk ke dalam kelompok. Nah, setelah kalian ada dalam kelompok, Ibu akan membagikan LKPD. Kemudian di LKPD itu terdapat beberapa permasalahan yang bisa kalian pecahkan dengan anggota kelompoknya ya. Nah, demikian. Nanti penilaiannya ada penilaian kinerja, kemudian ada penilaian evaluasi mandiri, itu nanti akan Ibu nilai ya. Ada penilaian sikap juga. Nah, baik. Demikian tujuan pembelajaran dan juga penilaian yang harus kalian laksanakan hari ini. Nah, bisa kalian lihat dulu. Nah, seperti tadi sudah ada yang tahu yaitu materinya hari ini adalah tentang apa? Rotasi ya. Nah, coba perhatikan di sana. Rotasi. Pernah mendengar kata rotasi ya? Nah, coba dilihat gambarnya di depan. Gambar apa itu anak-anak? Ya, ada gambar komedi putar ya. Atau mungkin yang di sebelah kiri adalah biang lala namanya ya. Ada yang pernah naik? Pernah ya. Jadi, nah kan terjadi perubahan ya. Adakah perubahan yang kalian rasakan pada saat kalian menaiki komedi putar atau menaiki biang lala? Apa yang berubah kira-kira? Posisi ya. Ya, posisinya ya. Kalian bisa mengeluarkan handphonenya. Nah, sambil kalian silakan menuju kelompoknya ya. Aku akan membagikan LKPD dalam satu kelompok, satu LKPD yang bisa kalian pecahkan bersama kelompoknya. Silakan menuju kelompoknya ya. Nah, sudah semuanya mendapatkan LKPD ya? Nah, silakan kalian isi di sana ada identitas. Nah, identitas yang pertama, kemudian di sana ada permasalahan. Ada 2 permasalahan di sana. Permasalahan 1, itu kalian bisa lihat. Di sana sudah ada petunjuknya dan tuntunannya. Yang pertama kalian mengamati dulu. Ya, mengamati dulu. Kemudian identifikasi ya. Setelah itu silakan mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data itu bisa kalian lihat di WA Group. Ibu sudah meng-share itu video pembelajaran ya. Video pembelajarannya. Nah, nanti kalau ada kelompok yang kesulitan, silakan bertanya. Ibu akan bimbing kalian untuk memecahkan persoalan yang ada di LKPD. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan di LKPD, nanti akan ada perwakilan kelompok yang akan melakukan presentasi. Silakan bekerja dulu.
videonya. Nah, pada video itu kalian sudah bisa menemukan konsep tentang rotasi. Silakan kalian temukan dulu bagaimana caranya menyelesaikan LKPD itu dari menonton video, kemudian kalian juga bisa melihat di buku paket dan bahan ajar ya. Yang mana silakan dulu di sini ditulis. Nah, yang mana? Ini untuk mencari apa? Oh iya. Nanti silakan digambar di sini, bisa memakai aplikasi GeoGebra-nya ya. Bisa dipakai ya. Nah, cari di sana rotasi ya. Nah, di sana dulu. Taruh berapa titiknya tadi? Ya. Nah, kemudian silakan cari yang rotasi. Ya. Nah, nanti akan langsung muncul titiknya ya. Betul ya. Kalau mau menggunakan titik, cari poin. Kalau mau menggunakan garis, cari line. Nah, kalau menggunakan gambar bidang poligon ya. Pasti. Translasi, ini refleksi dan nah ini dia. Klik dulu titiknya, kemudian klik ini. Video yang lagi satu juga bisa. Video lagi satu. Nah, ini menggunakan link GeoGebra. Sedangkan yang ini, nah ini boleh juga menggunakan GeoGebra sama. Ya. Nah, coba dulu sudah bisa menggunakan aplikasi GeoGebra-nya ya. Di sini silakan dicari. Ini kan ada refleksi, translasi, kemudian ada nanti rotasi ya. Nah, kalau move itu untuk menggeser. More, cari more ya. Nah, more ini circle ya. Ya, boleh digambar di kertas, kemudian boleh dibantu dengan menggunakan aplikasinya. Nah, supaya bisa keduanya ya. Ya, rotate around point. Ini misalnya digambar berapa titiknya tadi. Donal tadi kan kaki kirinya berapa, kemudian dia akan berubah menjadi berapa. Itu ya. Lihat ditonton videonya itu. Silakan
aplikasi GeoGebra-nya dipakai ya. Bisa menggunakan aplikasinya. Ya, sambil silakan ditonton di sana. Kemudian boleh mencari di buku paketnya ya. Ya. Nah, waktu mengerjakan LKPD-nya adalah 15 menit, silakan dieksplor dulu. Ya. Setelah 15 menit nanti ada perwakilan yang akan presentasi di depan. Nah, menggambarkan yang di sini. Nah, ini kan masukkan ke sini itu 90 derajat. Nah, bisa share di sini. Yang tadi videonya kan sudah di share. Video yang lagi satu. Ada 2 video. Nah, ada 2 videonya itu bisa dibuka. Nah, satu videonya yaitu tentang tutorial menggunakan GeoGebra, satu lagi tentang rotasi. Coba lagi satu. Yang lagi satu yang bawahnya. Nah, itu bisa di-explore dulu. Nah, untuk hasil menggambar GeoGebra-nya bisa kalian nanti share di WA kelas ya. WA grup matematikanya bisa kalian share di sana. Nah, ini videonya ya. Saya sudah dikirim tadi videonya ada 2. Yang lagi satu, videonya lagi satu yang di grup. Ikuti langkah-langkahnya itu. Nah, jadi nanti kalian diharapkan bisa menemukan ya cara menggambar itu dengan menggunakan GeoGebra. Tuh, silakan dilengkapi, baca dulu LKPD-nya itu. Sudah ada apa yang diketahui di sana, kemudian apa pertanyaannya, diidentifikasi. Setelah itu baru nanti ada penyelesaiannya ya. Jadi seperti itu prosesnya untuk menemukan bagaimana caranya kalian menggambar ya sebuah titik, kemudian sebuah garis ataupun sebuah bidang di aplikasi GeoGebra. Yang ini koordinatnya W. Nanti hitung di sini, ada di sini kan ada petak nih. 1, 2, 3, berarti kan 3. Kemudian kalau ke atasnya ini kan
Anggapnya adalah titik 0,0. Yang dari Y-nya X. Itu di sini R-nya berapa? Berapa koma berapa? 3, ya 3,0 ya. Kemudian S-nya sama juga. Berapa dia hitung. Nah, per titik ini ya, per titik kemudian kalian bisa cari dengan menggunakan GeoGebra-nya. Baik, karena waktunya sudah habis untuk mengerjakan LKPD, silakan kelompok berapa yang siap untuk menyajikan hasil karyanya. Jadi kita akan, ya, kelompok berapa itu? Ya, kelompok 1 yaitu kelompoknya Agung Bayu. Nanti kita akan membuktikan ya, pembuktian. Tadi kalian sudah melakukan discovery, yaitu mencari dengan menemukan sendiri. Sekarang kita akan membuktikan ya. Nah, setelah mengumpulkan data akan ada pembuktian. Silakan ya kelompoknya Agung Bayu untuk ke depan. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan mengenai masalah 1 yang ada pada LKPD. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Bayu Narendra Putra, nomor absen 6 dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Gusti Adi Kusuma dari kelas 9A absen 14. Perkenalkan, nama saya Iwayat Narendra Putra, absen 21 dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Baik, jadi pada masalah 1 di sini kami akan merotasikan titik dari Donald yang berlari berlawanan dengan arah jarum jam. Baik, jadi di sini disebutkan titik awal kaki kiri Donald berada pada titik 1,3. Dan saya beri nama A. Kemudian titik kaki kanan Donald berada di titik 2,4. Dan saya beri nama B. Kemudian titik ini akan dirotasikan berlawanan arah jarum jam. Yang pertama dirotasikan sebanyak 90 derajat. Sehingga titik A berada pada min 1 min 3,1. Di sini adalah A absen. Dan titik B berada pada min 4,2. Di sini adalah B absen. Kemudian titik ini akan dirotasikan sebanyak 180 derajat. Sehingga titik A akan berada pada min 2,3 dan titik B berada pada min 4,2. Kemudian titik ini dirotasikan lagi sebanyak 270 derajat.
sehingga titik tersebut berada di titik 3, min 1 dan titik 4, min 2, yaitu B. Ya, demikian titik yang telah saya gambarkan merupakan hasil rotasi dari kaki kiri Donald dan kaki kanan Donald setelah berlari di seputaran kolam. Demikian, apakah ada pertanyaan? Silakan tadi Bapak Ibu sudah mempresentasikan. Dan di antara kalian yang ingin menanggapi atau ingin bertanya? Ya, silakan Nova ya. Bahan apa yang terjadi saat Donald berlari searah jarum jam? Ketika Donald berlari searah jarum jam, maka titik yang dimana seharusnya Donald berada di min 3,1, maka dia akan berada di 3, min 1. Karena gambar ini adalah gambar yang tidak atau berlawanan arah jarum jam. Ya, demikian, apakah bisa diterima? Nah, demikian silakan disampaikan lagi. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya akan menutup presentasi saya hari ini dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Tepuk tangan ke kelompoknya Bu Bayu ya. Nah, jadi itu permasalahan 1 yang sudah dipresentasikan oleh kelompoknya Gung Bayu dengan baik sekali. Jadi di sini ada perubahan ya, perubahan dari titik awal kemudian menjadi titik bayangannya setelah dirotasikan ya. Karena tadi ada yang berlawanan arah jarum jam, kemudian ada yang searah dengan jarum jam. Nah, demikian untuk masalah yang pertama. Sekarang silakan untuk permasalahan yang kedua yang ada di LKPD. Silakan kelompok berapa? Ya, silakan kelompoknya Rehan. Nah, untuk mempresentasikan masalah yang kedua. Om Swastiastu. Ya, berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan soalan permasalahan masalah kedua. Ya, langsung aja ke soalnya. Di masalah kedua. Masalah kedua, kita disuruh untuk memperhatikan gambar dari hasil rotasi bangunan datar terhadap titik 0,0 dengan pusat rotasi 180 derajat searah jarum jam. Dan ini aja koordinatnya sudah apa sih? 4. Dulu baru ya, 1,4. Ini dengan titik Q 1,4. Dan pertanyaannya adalah, dengan sudut 180 derajat searah jarum jam, maka titik bayangan dari gambar tersebut adalah titik P-nya berada di min 1, min 4. Titik Q-nya berada di min 7, min 4. Titik R-nya berada di titik min 3,1. Dan titik S-nya berada di min 1,5. Dan titik O-nya berada di min 4,7.
Oke. Ya, sekian itu mungkin yang dapat kami simpulkan dari dilatasi, mohon maaf, rotasi tersebut. Ya, sekian mungkin presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Mungkin ada yang bertanya atau mungkin memberikan kesimpulan. Oh ya, silakan tadi. Bagaimana dengan menggunakan aplikasi? Hasilnya sudah pastinya sama dikarenakan kami mencari di GeoGebra. Ya. Jadi tadi lihat sudah menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, jadi hasilnya masih akan sama ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lain lagi? Tidak ya. Nah, jadi sama semua pembicaraan. Nah, selanjutnya kita untuk memberikan kesimpulan. Ada yang mau? Silakan Dedi untuk menyimpulkan. Jadi disebut era menyimpulkannya. X, sedangkan jika titiknya sebesar min 90 derajat dengan pusat 0,0 yang searah jarum jam, maka X, Y akan menghasilkan bayangan Y, min X. Dan jika titik rotasinya sebesar 180 derajat dengan pusat 0,0, maka X, Y akan menghasilkan bayangan min Y. Kalian sudah menyimak ya tentang bagaimana caranya merotasikan titik, kemudian merotasikan bidang juga, baik yang searah jarum jam, kemudian yang berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, sudah bisa disimak ya. Nah, jadi yang mana akan menjadi negatif, yang mana menjadi positif, tadi sudah disimpulkan oleh teman kalian. Nah, untuk kali ini, untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian, Ibu akan bagikan lembar evaluasi mandiri. Nanti kalian bisa kerjakan waktunya 5 menit ya. Silakan ya. Sudah semuanya dapat soal ya? Nah, silakan untuk mengerjakan. Waktunya 5 menit. Baik, karena waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan ya. Nah, dikumpulkan jadi hasilnya itu. Silakan dikumpulkan. Nah, jadi demikian sudah semuanya selesai ya mengumpulkan.
Nah, untuk hari ini ada yang bertanya dulu? Bisa dipahami ya? Jadi kita sudah lalui tahapan-tahapan yang pertama adalah yang pertama mengorientasi pada masalah, kemudian ada nanti pengumpulan data, kemudian kalian sudah melaksanakan dengan aplikasi GeoGebra, kemudian kalian sudah membuktikan dengan presentasi hasil karya, dan sampai terakhir adalah penyimpulan dan kegiatan evaluasi. Nah, untuk materi berikutnya kalian bisa siapkan yaitu tentang dilatasi ya. Jadi masih lagi satu transformasi geometrinya yaitu tentang dilatasi. Nanti kalian bisa pelajari dulu di rumah dan kita akan melanjutkan besok ya. Nah, untuk hari ini karena waktunya sudah habis, silakan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa ya. Om Santi